Kembali lagi di Kita Ngobrol Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik nafas, buka mata. Saya Yolanti Wirano dan Saputri Tesalonika Yegrim. Jangan bosan-bosanin kita ya, karena kita betul akan sekali. menemani kamu dengan materi apa nih buat? Materi kali ini adalah, adakah Stefanus di zaman ini? Wow, siapa itu? Siapa Lebih tuh lengkap lagi nanti kita bahas Sapi Putri. Minggu lalu kan kita bahas tentang kebaikan dan kebahagiaan itu menurut siapa toh? Firman Tuhan itu dari Roma 8:28. Apa yang kau buat? Yang saya buat adalah penerapannya di minggu kemarin. Ya, dalam segala sesuatu, mau itu buruk atau tidak, saya karena namanya praktek iman ya, lewat ayat itu saya bilang ke sapu diri bahwa Allah baik, ini terjadi dan sesuatu yang baik akan terjadi. Tidak perlu takut, dia bekerja. Yang saya belum lihat tapi sudah pasti ini untuk kebaikannya dia di dalam sapu hidup. Ada sesuatu yang pasti saya akan dapat dari hal ini yang bisa membuat sebuah karakter lebih kuat lagi dan serupa dengan Yesus. Itu sih Kak. Okay. Banyak hal yang terjadi, kayak kekhawatiran, begitu sih Kak, intimidasi dari iblis. Tapi saya tahu bahwa Allah mau saya menanggapi bahwa semua baik dalam dia. Begitu Kakak. Oke, kalau dari saya minggu lalu saya sempat mention kalau skill itu bisa dilatih, tetapi karakter itu susah sekali dilatih gitu kan. Jadi ada pertanyaan yang saya renungkan dalam sepanjang minggu ini adalah, dalam hal apa saya serupa, segambar dengan Yesus begitu. Jadi, dan bersyukur sekali minggu kemarin kami belajar tentang parenting, dan di situ kita belajar tentang namanya tentang kita punya karakter itu personality ya, kepribadian. Kepribadiannya itu bagaimana kayak gitu kan, itu kan tentang kita punya karakter toh. Dan memang waktu di dalam Yesus itu kita harus lebih terpampang nyata ya, transparan gitu kan, jujur gitu. Jadi kayak kok tidak perlu sembunyikan kok punya karakter yang terbaik. Dan saya merasa saya keluar semua tuh karakter-karakter yang gak baik, karena Tuhan mau ngebentuk saya di situ supaya karakter saya tuh lebih lagi segambar dengan serupa dengan dia gitu kan. Dan prakteknya adalah ya dengan orang sekitar gitu kan. Jadinya saya sempat merasa gagal karena kayak ada beberapa hal yang saya pikir saya punya perkataan tidak menjadi berkat bagi orang lain kayak gitu. Akhirnya itu jadi pembelajaran buat saya, dan saya pikir lagi ternyata susah juga ya menerapkan firman ini menjadi serupa segambar dengan dia melalui karakter kita dari perkataan kita. Tetapi ya saya bersyukur karena Tuhan terus pakai saya gitu kan sebagai anaknya untuk jadi cerminan bagi orang-orang di sekitar saya. Jadinya saya mengakui kesalahan, saya tidak jadi berkat, dan saya akan belajar lagi, lebih lagi segambar serupa dengan dia ya. Adakah Stefanus di zaman sekarang? Ini memang judul yang bukan hanya sekedar judul, tetapi ini pertanyaan yang cukup deep sekali gitu ya. Kalau kita tahu, mungkin kalau anak-anak muda di luar sana, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun kalau tidak tahu Stefanus, ini Stefanus adalah dia seorang martir, yang mana martir ini saksi imannya terhadap Yesus Kristus, karena betul-betul dia bukan rela lagi mengkasih dia punya nyawa ini hanya untuk melayani Yesus toh. Jadi kalau kita lihat dari Kisah Rasul 6 dan 7 ini ya, pada waktu itu memang konteksnya ada ibu-ibu yang dilayani di gereja mula-mula, mereka dilayani dengan makanan. Dan memang pada rasul-rasul saat itu mereka melakukan banyak sekali pelayanan banyak sekali pelayanan yang mereka buat. Tetapi sepertinya mereka mereka berpikir harus ada struktur nih yang baru. Jadi mereka mulai berpikir untuk memilih petugas-petugas baru ya. Jadi di situ tuh ada 7 petugas kah? Ada 7 orang ya. Dan salah satunya adalah Stefanus ya. Dan kalau kita lihat di Kisah Rasul ini guys, Stefanus ini adalah orang yang penuh dengan iman, Roh Kudus ya, berhikmat gitu. Tetapi apa yang menjadi karakternya tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan dari orang-orangnya gitu. Benar. Jadi Putri,
dalam kau punya hidup cenderung kau biarkan sesuatu yang tidak baik, atau kau mau berdiri nih karena kebenaran itu? Karena seperti Stefanus kan dia tuh orang yang sangat, kalau dibilang wow sekali gitu, tapi apa yang dia dapat tidak sebanding sekali. Jadi kau bagaimana? Dalam keadaan sekarang, waktu saya sudah ikut Yesus, saya berusaha untuk tetap berdiri sesuai dengan apa yang Yesus mau, kebenaran yang kayak tadi, ketika dunia mungkin mulai membuat kelompok-kelompok atau tidak mau menyatu satu dan yang lain, karena ini saya berbicara lebih ke arah bagaimana sepraktek untuk bisa menerima orang lain di dalam sebuah kehidupan ketika ada sekelompok orang yang tidak mau menerima orang itu. Sedangkan kan Yesus sendiri mengatakan kerajaan Allah untuk semua orang. Toh Kak, tapi mungkin ada kasusnya waktu itu ada beberapa teman yang kayak menjauhi orang itu dan bilang jangan dekat-dekat dia, dan sudah judge dia duluan begitu. Jadi ada seorang teman, dan teman ini bisa dibilang saya bilang bagaimana? Dia punya cenderung ketertarikan kepada sesama jenis begitu kan? Oke. Ya, ini mungkin agak kompleks ya, tapi yang saya maksud adalah ada beberapa orang yang langsung judgmental ke dia begitu toh. Macam kayak sebaiknya menjauhi dia, atau mungkin pikir yang tidak baik tentang dia, dan jadi bahan pembicaraan lah begitu. Saya juga turut waktu itu sebelum hidup dalam kebenaran, tapi akhirnya ketika tahu bahwa kerajaan Allah itu tidak dibatasi oleh manusia, bahwa Allah berkenan untuk siapa saja yang mau percaya dia, yang artinya dia tidak menjudge manusia ya, walaupun kita penuh dengan dosa ya, dan bersyukur karena dia bisa benarkan kita. Jadi di situ membuat saya untuk berdiri, tidak menjudge teman itu, melainkan berdoa, dan tetap kalau teman itu mau berbicara dengan saya tetap akan tanggapi dia, akan berdoa dengan dia, walaupun ya belum ada waktu untuk ketemu dengan teman itu, tapi di dalam saya punya hati, saya berdoa untuk dia, dan saya berharap yang terbaik, dan hidup hanya sementara, dan saya harap sekali dia bisa bertemu dengan Yesus begitu, walaupun banyak hal yang banyak orang yang menentang dia atau menentang untuk mengasihi dia begitu Kak. Itu kalau dari saya punya kasus. Kakak Yola pernah mengalami hal yang sama? Kakak harus berdiri untuk sesuatu yang benar? Ya, pernah. Saya punya pengalaman yang seperti itu. Dan ini pun saya berhadapan dengan orang yang memang backgroundnya itu ya tahu Tuhan sekali kayak gitu kan. Tetapi tahu Tuhannya hanya sekedar teori, tapi prakteknya tidak. Dan saya mencoba untuk ya dua-duanya. Apa yang saya bilang itu yang saya harus lakukan. Jadi apa yang saya bilang tentang Tuhan, saya juga mempraktekkan hal-hal tentang Tuhan gitu. Nilai-nilai Yesus ada di situ. Benar. Dan waktu saya tetap berdiri teguh dengan memegang kebenaran itu, wah saya betul-betul dibilang yang aneh-aneh lah gitu kan. Kalau di luar sana yang mungkin udah ada kata-kata yang kasar lah kayak gitu kan, kata-kata yang buruk lah kayak gitu, karena bagi dunia ya itu benar gitu kan. Tapi kalau kita back lagi ke Alkitab itu salah. Benar. Kebenaran gak seperti itu gitu, tidak mencampurkan dengan dosa, tidak mencampurkan dengan kebudayaan dan lain sebagainya kayak gitu kan. Tetapi saya malah dibilang sesat dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau memang baca Kisah Rasul 6 dan 7 ini memang ya ampun, apa yang saya alami ini ya Stefanus sudah ngalamin. Betul. 2000 tahun lalu gitu. Bahkan Yesus juga gitu. Jadi saya akan tetap berdiri teguh, walaupun memang bahkan orang yang terdekat pun akan menjadi orang yang paling pertama tidak mendukung kita dalam melakukan kebenaran. Tapi saya akan tetap stay dengan apa yang saya pilih itu bersama Yesus. Setuju Kak.
Kayola. Jadi di Kisah Para Rasul yang hari ini kita baca untuk pembahasan adakah Stefanus di zaman ini tuh kan balik ke cerita Stefanus ini di pasal 7 ayat 1 ke bawah itu mulai dari imam besar ditanya ke Stefanus. Karena kan dong sudah kasih tuduhan-tuduhan ini toh ke imam besar dia. Terus di ayat 2 itu pas ayat 1 dulu. Ayat 1 tuh pas imam besar dia bilang, "Betulkah yang dong bilang ini tentang ko?" Terus Stefanus kan dia jawab, malah dia kasih storytelling tentang apa yang sudah Allah buat ke dong punya nenek moyang, dong punya leluhur toh. Jadi dia tidak fokus ke bela dia pu diri, begitu toh Kak. Nah, dari sini bagaimana tong bisa belajar dari apa yang Stefanus pu respon di sini. Tentang bagaimana dia dituduh, tapi malahan dia storytelling tentang Allah pu perjalanan dengan dong pu nenek moyang. Apa yang tong bisa belajar dari situ? Terus apakah kakak selalu siap untuk cerita ke orang lain bagaimana campur tangan Tuhan di kakak punya setiap hari dalam kakak pu hidup? Oke. Sebenarnya banyak hal yang kita belajar dari pasal 7 ini ya tentang respon Stefanus gitu. Yang pertama adalah saya melihat bahwa segala sesuatu Stefanus mau kembalikan lagi ke sumbernya, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi ini bukan tentang dia, tetapi tentang bagaimana Allah turut bekerja. Kembali lagi di minggu lalu gitu, Allah turut bekerja gitu kan, gitu dengan story-story yang sudah terjadi dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Benar. Kan. Dia tidak menjadikan itu hanya sebagai cerita masa lalu, tetapi menjadikan itu sebagai cerita di mana Allah ada di situ, ya. Jadi memuliakan Tuhan, ya, yang respon yang Stefanus buat bukan tentang dia tetapi tentang Tuhan. Dan yang kedua adalah dia tenang gini, dia mencoba untuk biarkan Tuhan memegang kendali dalam apa yang dia mau respon ke para ahli-ahli Taurat ini gitu. Karena kalau dalam situasi yang seperti ini ya, apalagi dengan pribadi Stefanus yang saya bisa bilang dia pemuda yang pinter ya, pinter, berpengetahuan, berwawasan luas gitu kan, dengan hal-hal yang kita punya untuk anak muda zaman sekarang ya pasti tidak akan diam-diam dong begitu kan, pasti juga ingin mengutarakan, kok stop, begini kayak gitu kan, tapi dia tidak ambil momen itu untuk seperti menjudge mereka, tetapi justru menceritakan tentang Tuhan lagi supaya mereka ingat lagi nih kayak gini gitu. Dan sini saya melihat bahwa iblis mau supaya kita itu nggak tenang. Ya, iblis mau mencuri ketenangan itu dari kita. Dan Stefanus peka akan hal itu, makanya dia coba tenang dalam menjawab dan merespon. Karena waktu kita kehilangan ketenangan, iblis akan ambil kesaksian hidup kita. Jadi waktu kita tenang, di situ kekuatan kita sebenarnya. Wow, tenang sebagai kekuatan. Iya, kekuatan kita dalam berbicara, bersikap, gitu kan. Dan ini juga terjadi sih, gitu. Waktu, maksudnya dalam kakak pu hidup, dalam bertatap muka dengan orang mabuk untuk menjadi tenang itu tidak mudah ya. Ya, tidak mudah sekali gitu. Saya rasa semua teman akan relate dengan ini. Saya mengalami dalam beberapa minggu kemarin seperti itu. Dan jujur li, untuk menjadi tenang sangat susah sekali seperti Stefanus ini gitu. Dan kalau bisa tuh apa yang ada dalam saya punya pikiran, saya mau tonjok dia, mau tendang dia, itu terjadi Kak, kayak gitu. Tapi itu tidak terjadi. Kadang tuh saya merasa kayak saya gagal dalam bertindak ke orang mabuk untuk dengan aksi fisik saya gitu. Tapi ternyata setelah belajar di Stefanus, ternyata ketenangan adalah kekuatan kita gitu di dalam Tuhan. Jadi saya, wow, makasih Tuhan. Wow. Dan memang saya pribadi yang selalu siap bercerita tentang bagaimana campur tangan Tuhan dalam saya punya hidup ke orang-orang lain. Apapun itu, lagi bukan tentang saya, tetapi bagaimana Tuhan dimuliakan melalui kebaikan. Apa yang saya rasa bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan. Itu dari saya. Dari Putri bagaimana? Wow, bicara tenang di dalam Tuhan,
Saya setuju sekali dengan hal itu. Jadi ada satu semacam kayak scroll di internet, terus ada tak salah baca satu cerita, dan cerita itu bicara tentang seorang perempuan yang diculik begitu. Tapi tindakan yang dia lakukan itu adalah dia langsung berpikir tentang, karena diculik, dia tidak mau. Dia langsung pikir, saya harus cari cara di mana ada kunci, di mana ada benda yang saya harus, pokoknya kayak survival, kayak bagaimana aku pun tindakan dalam menyelamatkan kubu diri gitu. Tapi yang saya lihat itu berbeda sekali dengan tanggapan Stefanus. Di tengah semua sedang menuduh dia dan kayak kopu hidup sedang di ujung tanduk ini, malahan dia tenang, dan sebenarnya waktu tenang dia berkomunikasi dengan Tuhan di dalam dia punya jiwa tuh, kayak Tuhan mau saya buat apa? Dan akhirnya kan tiba-tiba ada storytelling yang kayak tadi Kakak Yola bilang itu. Dan waktu Kakak Yola menghadapi orang mabuk itu, Kakak Yola kan walaupun tidak keluar semuanya itu, tapi yang saya bisa lihat pekerjaan Tuhan turut bekerja dalam Kakak Yola hidup adalah bagaimana kakak tidak berkomunikasi dengan kakak diri sendiri. Kakak komunikasi dengan Tuhan. Begitu. Walaupun memang ada keganasan yang memang membuat kita harus tekan itu sekali, tapi kakak kayak akhirnya tindakan-tindakan yang merugikan kakak maupun orang itu tidak terjadi toh. Jadi saya melihat memang perbedaan antara dua itu, dan saya masih belajar tentang hal itu. Cuma belakangan ini Roma 8:28 terus bunyi di sapu telinga, kayak ingat mengucap syukur, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bilang yoka Tuhan, bahkan kayak orang mabuk yang tadi mau pegang saya juga begitu kak Tuhan, itu juga kak. Tapi iya, karena akhirnya kita memilih untuk mendengarkan apa yang dia mau daripada apa yang kita kehendaki. Begitu toh kakak. Itu dari saya kakak. Ya, dan memang untuk Stefanus ini sendiri, para ahli-ahli Taurat ini kan memang mereka mau mereka mau membenarkan apa yang mereka buat kayak gitu, menuduh Stefanus bahwa mereka menuduh Stefanus kalau dia itu menghujat Musa dan Allah seperti itu kan. Tapi kan realitanya tidak begitu, tidak begitu sama sekali, karena Stefanus tuh orang yang penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus gitu, dan dia orang yang berhikmat sekali, dan bisa terlihat jelas bahwa dong tuh kalah sebenarnya kalah karena Stefanus tidak seperti itu realitanya gitu. Dia tetap balas dengan Tuhan yang ada dalam dia begitu. Betul, keren sih kak. Jadi saya mau bertanya lagi ke kakak, dari Stefanus tadi kita kan sama-sama belajar bahwa bagaimana merespon itu harus sesuai tetap dalam kehendak Tuhan toh kakak. Nah Stefanus itu kan dia dilawan oleh dorang karena against atau melawan formalitas agama menurut pemimpin-pemimpin ini toh kak. Betul. Nah pernah tidak kakak ditentang oleh beberapa orang yang tidak setuju dengan kakak karena kakak berdiri atas kebenaran dibandingkan atas formalitas agama? Ya, kalau kita kembali lagi di cerita ini, memang para ahli Taurat ini tidak mau orang-orang tuh datang ke bait suci atau ke Allah gitu, tidak melalui mereka, melalui imam-imam ini. Harus melalui dong. Harus melalui mereka. Harus melalui mereka begitu, supaya ini nih, saya nih imam, bahkan masa mau ke Allah tidak melalui saya begitu. Padahal Allah tuh Allah yang sangat mudah dicari di mana-mana kayak gitu. Kemana saja kok bisa dapat Allah, maksudnya langsung komunikasi dengan Allah begitu. Tetapi mereka ini kayak pegang jabatan mereka sekali, jadi tidak boleh gitu kan. Tidak boleh seperti itu. Jadi memang untuk menghadapi orang-orang yang formalitas seperti ini terjadi sekali dalam saya punya hidup, dan itu sangat bertantangan sekali dalam saya punya hidup juga dengan peraturan-peraturan agamawi ini gitu. Karena saya tumbuh berdasarkan iman, bukan berdasarkan agama gitu. Dan agama baik untuk mencegah kita tidak berbuat dosa, tetapi kan agama tidak menyelamatkan kita seperti itu ya. Ada lampu-lampu merah yang memang kita harus stop, kita nggak
harus jalan kayak gitu. Tetapi saya tidak mau formalitas. Karena Tuhan itu sangat terima saya apa adanya begitu. Makasih Kayla. Melayani Tuhan dengan formalitas agama dan melayani Tuhan dengan hati itu beda sekali. Beda sekali. Pasti Putri juga rasa itu dan saya sangat rasa itu dan saya cukup sangat tertekan waktu itu formalitas agama saja yang dimana semua orang melihat itu bagus sekali covernya begitu kan. Tetapi hati hancur, busuk dan terbaik. Dan saya tidak mau itu. Ya. Saya lebih memilih melayani Tuhan dengan betul-betul hati yang saya mau menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Betul. Walaupun cover terbagus di mata dunia ini. Betul. Tuhan yang tahu hati saya. Kalau Putri bagaimana? Saya bisa melihat perbedaan bagaimana melayani yang sekarang di dalam Tuhan punya beda dengan dulu waktu saya melayani berdasarkan formalitas. Waktu saya SMP SMA memang ada tugas dari saya punya sekolah karena kami sekolah yayasannya saat itu yayasan satu denominasi lah begitu kan. Terus di situ memang kita belajar untuk ibadah ke rumah-rumah. Itu sangat bagus. Saya mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan lewat situ. Saya mengenal Yesus lebih banyak begitu. Tetapi satu hal, saya pun motivasi saat itu sangatlah beda. Waktu dipilih untuk bawa firman dan mungkin bagi apa yang saya dapat waktu kebaktian di rumah-rumah, itu tuh hanya berdasarkan untuk memenuhi tugas dari orang-orang yang kasih tugas itu. Yang kedua supaya saya pun teman-teman lihat bahwa saya pintar dan saya mampu. Begitu. Dan karena waktu itu juga banyak berkat Tuhan yang Dia kasih, macam kepercayaan jadi anggota OSIS, ikut drum band, ikut gerak jalan, ikut semua-semua. Jadi kayak dan juga macam kayak ada ranking di dalam kelas. Jadi itu menjadi suatu membuat saya berpikir bahwa wow, saya harus dapat lebih banyak lagi. Sahebat saya nggak adalah. Dan betul-betul motivasi sangatlah kayak tikus. Makan kayak menjijikan gitu kalau saya pikir sekarang, macam kayak bisa ya saya begitu. Tapi sekarang waktu melayani itu, waktu saya melayani, saya rasa itu tidak berpengaruh sama sekali kepada saya karakter untuk membuat saya lebih dekat lagi akan Tuhan atau menjadi seperti serupa dengan Yesus. Karena hanya cover. Di dalam masih gampang untuk bisa bicara orang, masih gampang untuk maki-maki, masih gampang untuk toleransi kepada dosa-dosa gitu. Jadi tapi kalau sekarang waktu saya komitmen ikut tumbuh di dalam Tuhan punya firman dan hidup dalam firman, itu membuat saya betul-betul sadar, Roh Kudus menyadarkan saya bahwa ketika aku melayani depan seperti semua orang lihat begini, harusnya ketika aku sendiri dengan Tuhan itu juga sama. Tidak ada bedanya. Kayak begitu. Karena sama saja itu seperti sia-sia kalau kau baik-baik dan kau sangat rohani sekarang ini, tetapi di dalam kau penerapan sehari-hari kau masih melihat kau saudara bagaikan kau tidak sanggup untuk mengasihi dia. Kau harus sanggup begitu di luar maupun di dalam. Jadi untuk bicara tentang hal ini Kak, saya melihat juga di Kisah Para Rasul pasal 6 sampai ke 7 ini yang berbicara tentang Stefanus ini. Di situ tuh ayat-ayat ini menunjukkan tentang tanda-tanda keras hatinya manusia yang ditunjukkan dari orang-orang yang tuduh Stefanus ini. Toh yang ayat 8 pasal 6 ayat 8 ayat 9, tampillah beberapa orang jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang libertini, dan dorang kasih tahu tentang tuduhan-tuduhan itu, kalau dia menghujat Allah dan yang lain sebagainya. Dan di pasal 7 itu Stefanus waktu ditanya lagi, dia bilang begini ke kau tanggapan bagaimana? Malah Stefanus bicara tentang Tuhan, tentang perjalanan imannya dia pun nenek moyang dengan Tuhan, dan bagaimana Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, tidak membela dia pun diri sama sekali. Dan di ayat 54, setelah dong dengar panjang lebar tentang perjalanan Allah dengan dong pun nenek moyang,
itu malah menusuk dong pu hati. Begitu dong malah ganas Stefanus. Jadi ujung-ujungnya yang saya lihat di ayat-ayat ini menunjukkan tentang dong tahu bahwa apa yang Stefanus katakan itu benar. Tetapi dong iri karena tadi Kak Yola juga sudah mention tentang dong tidak mau bahwa orang-orang ini bebas untuk bisa berdoa kepada Yesus tanpa melewati dorang sebagai perantara. Dan itu bertentangan dengan Stefanus, karena Stefanus mau orang-orang tuh melayani Tuhan dia bisa di luar bait Allah kayak gitu. Benar. Sedangkan itu artinya membuat keterbatasan dalam kita menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan saat itu juga bait Allah horden di bait Allah terbelah dua toh, yang artinya akses untuk semua orang yang percaya. Langsung. Betul. Jadi tanda-tanda kepahitan itu terkadang juga ada banyak dalam tumpu kehidupan. Ketika contoh seperti iri hati, lihat teman, bagaimana Tuhan buat sesuatu yang baik kepada teman punya kehidupan. Yang sesungguhnya kalau kita mau lihat dengan kacamata Yesus, kita bisa turut bahagia dan bersuka cita atas apa yang Tuhan buat di teman itu punya kehidupan. Tetapi karena kita lebih memikirkan tong pu diri dan tidak mau menganut bahwa apa yang Yesus respon itu yang saya respon, kita akhirnya sakit hati, meracuni tong pu hati sendiri tentang hal itu kayak jadinya keras hati gitu ya. Jadi memang kalau kita nggak taruh Tuhan di atas, susah sekali hati kita ini. Malah kebencian, kepahitan, keiri hatian kayak gitu. Tetapi untuk orang-orang yang keras hati ini apakah dong bisa berubah? Saya rasa bisa ya. Kuncinya adalah keputusan. Kalau kau memutuskan untuk sapu paham bahwa yang benar di dunia ini hanyalah apa yang Yesus katakan, maka kau sanggup. Tapi kalau kau keputusan untuk tutup kau hati, tidak akan sanggup. Bahwa kau masih punya kebenaran lain selain Yesus, akan sulit. Karena tidak ada kebenaran di luar Yesus. Betul, batu aja bisa hancur kena air lama-lama. Betul. Apalagi kita yang hatinya terbuat dari apa ini? Yang Allah ciptakan ini ya. Benar. Harusnya bisa ya. Jadi semua bisa. Kembali ke pribadi masing-masing memutuskan. Karena apa ini namanya? Di dalam Tuhan itu ya keputusan pribadi seseorang. Betul, benar. Ya, saya mau tambah sedikit. Jadi kita tahu kemarin yang tentang tongpu saudara siapa ini dia punya nama Timothy di Bali. Itu tidak gampang untuk dilalui ya. Dan sebagai orang tua pasti sangat patah hati. Tapi saya betul-betul melihat kemuliaan Tuhan lewat ibu dari tungpu almarhum saudara Timothy. Dia memutuskan mengambil keputusan untuk ikut jalan Yesus, yaitu mengampuni dorang. Bahkan salah satu yang waktu itu pembuli si Timothy ini yang di grup chat itu ya, ibunya malah mau membuat dong menjadi depu anak begitu, terima dong menjadi depu anak. Si pembuli jadi anak. Ya. Betul. Dan saya kayak orang-orang bertanya terbuat dari apa hatinya ibu, tapi saya tahu betul bahwa itu Yesus yang ada dalam ibu itu. Kakak Yola. Jadi kalau kita lihat di pasal 8 ayat 1, di situ dari kematian Stefanus ini ternyata di situ menjadi awal dari mula-mula pengenalan Saulus akan Yesus, yang akhirnya ini berdampak besar sekali dalam perjalanan hidup Saulus menjadi Paulus, dan bagaimana sampai di depo akhir hayat juga akhirnya dia sanggup untuk berdiri tetap bersama Yesus ya. Belum lagi dengan depo seumur hidup yang dia kasih habis untuk kasih tahu betul tentang apa kabar Injil ini ke setiap orang. Dalam depo penderitaan di penjara-penjara itu dia masih sanggup melihat Tuhan. Nah, Kakak Yola, di kakak punya kehidupan sendiri, pernah tidak ada orang-orang di dalam kakak punya kehidupan yang datang ke kakak dan dong kasih tahu bahwa dari kakak punya kesaksian-kesaksian hidup dalam kakak hadapi tantangan itu membantu dorang
di dalam dong punya iman akan Yesus. Begitu. Atau bahkan itu membuat dorang terima Yesus. Pernah tidak? Kayak Iya pernah. Tapi mau kita lihat lagi dalam cerita ini memang Stefanus sih dia dituduh, ditangkap ya. Dia di apa lagi? Diseret, dia diserbu, dia dilempari. rajam. Ya, jadi itu terjadi penganiayaan di situ. Sangat. Penderitaan. Ya, penganiayaan yang terjadi dengan Timothy, dibully. Itu kan aniaya juga kan secara mental. Sangat. Dan kita melihat di sini bahwa dalam ayat-ayat ini tertulis bahwa waktu Stefanus sudah di ujung ya kehidupannya. Iya. Di situ ditulis, Alkitab biasa mencatat bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan kayak gitu. Tetapi di sini menarik sekali Putri, karena tertulis bahwa posisi Yesus itu berdiri. Ya. Artinya ada tanda kehormatan bagi Stefanus ya. Benar. Dari Yesus, karena dia sudah bayar harga yang tinggi sekali. Tidak membela diri, tetapi mengagungkan Yesus dalam penganiayaan yang dia dapat dalam dari kesakitan. orang-orang tersebut. Betul sekali. Jadi ini terlalu keren sekali. Kisah ini terlalu mantap untuk tidak dibicarakan gitu. Betul. Jadi untuk saya sendiri, untuk saya punya hidup gitu dengan segala tantangan ada, dan apakah itu membuat orang-orang mengenal Yesus? Ada Putri, ada satu sosok laki-laki gitu, anak muda datang ke saya kayak gitu, dan dia tanya banyak hal tentang saya punya pelayanan selama ini di Papua seperti apa kayak gitu, dan dia datang ke saya dan kita dua duduk cerita. Anak muda di bawah saya usianya gitu, dan dia cuman bilang wow, begitu saja. Dan dia bilang, Kak, dari kisahmu aku belajar bahwa saya ingin kenal Tuhan lebih lagi. Bahkan nih Putri, bahkan ini kalau dia sadar, harusnya dia sadar saya bicarakan dia ini gitu. Dia bahkan bilang seperti ini, bahwa nanti kalau saya sudah sukses dalam beberapa waktu ke depan itu, saya akan bantu kakak dengan jarak jauh, dengan biaya, dengan dana kayak gitu kan. Kayak bukan saya nyata, tapi pelayanan ini gitu. Saya bilang, siapa kok kayak gitu. Maksudnya saya tidak terlalu kenal kok kayak gitu. Kita juga tidak punya hubungan yang memang dekat sekali gitu. Hanya say hi begitu dan tiba-tiba sharing dan akhirnya tahu bagaimana pelayanan dan hal-hal buruk atau penganiayaan secara moral gitu terjadi, bla 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 gitu kan. Dan dia bilang, wow, Yesus itu keren sekali ya. Dan memang saya dengar hal buruk yang terjadi di kita itu bukan buruk yang sesungguhnya, tetapi itu adalah saksi hidup kepada orang-orang di luar sana bahwa Tuhan jaga saya. Ya, betul. Ya, itu bukti nyata. Iya, bukti nyata bahwa Tuhan tidak stop. Tuhan tetap bekerja untuk menjaga, melindungi orang-orang percaya. Gitu. Secara duniawi kita teraniaya, tetapi secara di dalam Tuhan kita dimuliakan, kita diangkat, kita selamat datang anakku, seperti yang dilakukan Yesus oleh Stefanus gitu ya. Dia berdiri. Ya, betul. Dengan penuh kehormatan kepada Stefanus itu. Dan saya percaya, yakin dan percaya kayak gitu, segala sesuatu yang kita buat di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, tidak rugi. Tuhan perhitungkan. Benar. Seperti apa yang dia perhitungkan kepada Stefanus. Benar sekali. Dalam hal seperti itu, Stefanus kata terakhir adalah di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bayangkan sekali ya, di punya ujung hidup, kau bilang kayak yang Yesus buat di Matius, yang dia bilang, Bapa ampunlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu ekspresi iman tertinggi. Itu kayak saya jadi ingat dia
itu kayak semuanya jadi satu dengan pelajaran Roma 8:28 yang Tong belajar kemarin. Kalau baca di 29 dengan 31 lanjut di situ, itu kayak Allah kasih tahu bahwa dia akan benarkan yang dipilih dari semula. Dia akan memuliakan dorang, dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Bagi dunia itu adalah suatu kerugian untuk meninggal dengan cara yang sangat-sangat tragis. Tapi Allah Bapa di surga memberitahukan dengan dia berdiri dan menyambut, halo anakku. Bahkan orang masih sanggup melihat wajah Stefanus seperti malaikat ya. Itu menunjukkan bahwa hidup terasa sampai di dunia ini saja yang daging ini, tetapi hidup yang sesungguhnya adalah hidup kekal bersama Yesus Kristus. Dan sudah dapat sambut dengan berdiri. Jadi adakah Stefanus di zaman ini? Ada. Betul. Pemulihan akan terjadi. Betul. Dan satu lagi yang mau bagi terakhir, rasul itu adalah orang-orang yang sanggup melihat Tuhan kebaikan di saat orang lain tidak bisa lihat. Di dalam kau dapat masalah. Dan rasul itu adalah orang yang bisa mendengar atau mendengar pengharapan di saat yang lain tidak melihat pengharapan. Betul. Kalimat terakhir ya. Bisa. Tanpa iman kita akan mundur dan jatuh. Betul. Tanpa Roh Kudus kita akan jadi agamawi, tradisi dan rutinitas. Tanpa hikmat tidak akan melihat tangan Tuhan bekerja, memberkati dan memimpin kita semua. Jadi Stefanus adalah kita.